Pick yourself a crew and assist that ship. It's your job to go out, right? Coast Guard, they say you gotta go. Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Kali ini saya akan membahas salah satu film berdasarkan kisah nyata dengan judul Finest Hours. Dikisahkan 4 penjaga pantai terjebak dalam badai mematikan dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan para awak yang terjebak di dalam kapal minyak yang terbelah 2. Nah, sebelum kita masuk ke isi cerita, buat teman-teman boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika sudah, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Pada bulan November tahun 1951, di Wellfleet, Massachusetts, diawali ketika Bernie dan Gus merencanakan untuk bertemu Miriam. Bernie yang sedikit canggung, akhirnya memberanikan diri untuk mengajak kencan dengan Miriam. Ketika di kafe, di tengah Bernie yang sedang berbincang dengan Miriam, Gus dan pacarnya datang. Mereka berempat berbicara tentang sensasi naik kapal kecil. Pada 17 Februari 1952, Bernie dan Miriam berpesta dansa di malam hari. Di tengah pesta, Miriam menawarkan pada Bernie untuk menikahinya. Bernie yang sempat ragu karena cuaca badai yang tidak menentu, akhirnya akan menikahinya juga. Namun ia memiliki peraturan dalam profesinya. Bernie harus meminta izin komandannya, Clough. Di 15 km timur laut Chatham, Massachusetts, sebuah kapal tanker SS Pendleton terombang-ambing melewati badai besar di lautan. Mereka melaju dengan kecepatan 7 knot. Suasana kapal masih cukup kondusif untuk bersantai, tidur sejenak, dan juru masak yang bersenda gurau di dapurnya. Namun tak lama kemudian ada guncangan hebat yang mengejutkan, membuat barang-barang berjatuhan. Lalu mereka ada yang jatuh hingga terpental dari tempat tidur. Ada kebocoran yang cukup deras di lambung kapal. Laju kecepatan pun diperlambat. Tak terasa kapal sudah miring karena gulungan ombak, hingga membuat badan kapal patah setengahnya. Dalam pemberitaan radio, yang mana Bernie dan rekannya ikut mendengarkan tentang kecelakaan kapal Fort Mercer, yang terdengar jika stasiun Boston dan Nantucket telah mengirim pasukannya. Berhembus kabar jika selanjutnya akan mengirim pasukan dari stasiun Chatham tempat Bernie bekerja. Kabarnya pun kecepatan angin saat itu mencapai 80 hingga 100 km per jam. Suatu ketika Bernie akan meminta izin pada Komandan Clough untuk menikah. Namun Clough tidak menghiraukannya dan malah menyuruh mengumpulkan krunya untuk membantu di dermaga dan memerintahkan mengikat kapal nelayan dengan lift sea. Semua awak kapal yang masih selamat berdoa untuk keselamatan mereka. Kapal mereka telah patah dan hanya berlayar setengah badan pada badai yang hebat. Brown meminta agar segera bertindak dengan menurunkan sekoci, namun Query menolaknya hingga suasana pun menjadi cukup ricuh karena perdebatan. SOS dan radio rusak, tidak bisa menghubungi siapa-siapa. Seibert kemudian berkata untuk menaiki sekoci pun tidak mungkin dilakukan, karena hanya muat untuk 9 orang. Sedangkan pada badai dan ombak yang tinggi, sekoci itu hanya mampu bertahan 12 detik. Itu sama saja bunuh diri. Sedangkan kapal yang sudah terbelah itu masih bisa bertahan sekitar 4 hingga 5 jam. Di tengah perdebatan itu, radio menyala. Dalam radio diinformasikan ada kapal selain SS Pendleton yang kecelakaan, yaitu kapal Fort Mercer, dan bantuan akan menuju padanya. Sedangkan kapal mereka SS Pendleton hanya bisa berharap menunggu giliran untuk diselamatkan atau bahkan tidak sama sekali.
Bernie menghubungi Miriam yang mengatakan belum sempat meminta izin pada Clive. Lalu Bernie mengatakan pergi secara mendadak dengan menutup telepon. Sampai pada saatnya, Clive memberi pengumuman seluruh kru untuk melakukan pelayaran dengan CG-36500 dari Old Harbor, lalu menyelamatkan Fort Mercer 30 km timur Nantucket. Hampir dari semuanya menolak, karena itu misi bunuh diri. Di cuaca badai besar seperti ini, mereka menyarankan untuk menggunakan CG-36383 dari Stick Harbor, karena mesti agak terlambat tapi setidaknya lebih aman. Kemudian Clive meminta Bernie pergi ke dermaga bersama Gus dan Livesey. Lalu Bernie pun berangkat dengan kedua rekannya itu. Sementara di kapal SS Pendleton, Seibert dan rekannya susah payah memasang balok untuk kemudi secara manual. Seibert mendengar ada keributan di dek dekat sekoci. Hal itu cukup membuat Seibert kehilangan kesabaran, lalu membawa kapak. Di tengah keributan para awak, dengan sangat lantang, Seibert memotong tali skoci itu dengan kapaknya. Skoci itu pun jatuh ke laut, kemudian hancur. Seketika Seibert dipukul Brown hingga terjatuh. Brown marah-marah di sana. Namun rekan lainnya mendorong Brown agar menjauh, lalu berteriak padanya jika Seibert hanya ingin menyelamatkannya. Lalu benar adanya, Brown melihat skoci itu hancur dalam hitungan detik karena gulungan ombak. Setelah cukup tenang, Seibert menyeru ke awak. Jika masih ingin selamat sampai ke pulau terdekat, ia perlu 4 orang untuk menggerakkan balok kemudi. 4 orang menjaga pompa, dan sisanya bentuk barisan untuk mereka berkomunikasi dengan ruang mesin. 1 orang lagi tetap menyembunyikan klakson. Mereka pun akhirnya mengikuti instruksi Seibert, dan yang paling diandalkan saat itu. Bernie berkumpul dengan rekan-rekan saat itu di dermaga di tengah badai salju. Salah satu rekan mendengar ada bunyi klakson kapal dan melihat dari kejauhan ada dalam bahaya dengan kondisi kapal sudah terbelah, yang mana itu selain kapal Fort Mercer. Bernie kemudian mengajak rekan-rekannya kembali ke stasiun Chatham untuk memastikan. Setibanya di stasiun, Clive memberitahu bahwa benar adanya. Saat ini kapal yang terbelah itu adalah SS Pendleton, ada di sekitar 8 km dari lokasi stasiun mereka. 2 kapal terbelah dalam 1 hari adalah rekor baru dan merupakan tugas yang sangat berat bagi mereka. Sedangkan stasiun Boston dan Nantucket telah mengirimkan semua kapal mereka untuk menyelamatkan kapal Fort Mercer. Namun mereka tidak akan sampai tepat waktu. Bernie diperintah mengumpulkan kru yang tersisa dengan kapal CG-36500 untuk menyelamatkan SS Pendleton. Setelah Clive beranjak, mereka sempat meragukan dan bertanya pada Bernie apa yang membuat Bernie percaya bisa melakukannya. Sedangkan Gus dan Masachi di penyelamatan sebelumnya hampir tidak selamat, dan misi yang diminta Clive adalah misi bunuh diri. Namun Bernie memahami perairan di sana dan tetap berusaha semampunya, entah berhasil atau tidak. Ketika Bernie masuk di ruang makan, ternyata ada orang-orang yang bersedia mengajukan dirinya berlayar dengan Bernie untuk penyelamatan SS Pendleton. Di antaranya Livesey, Fitz, dan Maske. Sementara Miriam yang menelpon stasiun disadari oleh Bernie, namun ia sengaja tidak mengangkat untuk bergegas akan misinya. Sedangkan SS Pendleton sendiri semakin diperparah kondisinya dengan ombak yang semakin dahsyat hingga membuat kapalnya ada di kemiringan 90 derajat dan banyak air yang masuk kapal. Miriam masuk ke stasiun Chatham. Di sana ia bertemu dengan rekan-rekan Bernie dengan menyampaikan jika pria itu, si Clive, yang mengirim Bernie dan kru untuk ditelan ombak badai dengan cuaca yang sangat buruk karena misi penyelamatan. Miriam kemudian melabrak Clive di ruangannya. Clive mengatakan jika rencana pernikahannya itu bukanlah urusannya dan meminta izin hanyalah formalitas. Lalu dengan lantang, Miriam mengatakan jika ia tidak masalah Bernie menikahinya, mengapa harus mengirimnya ke misi bunuh diri, kecuali jika Clive sendiri tidak memahami medan perairan itu. Clive mulai emosi, tapi Miriam bersikeras untuk meminta Bernie dan kru kembali. Sudah semakin tidak sabar, Clive sampai membentak dan mengusir Miriam. Miriam berlari menuju mobilnya. Di tengah laju mobilnya, roda mobil tergelincir lalu ia menabrak es. Sedangkan di SS Pendleton mereka harus terpaksa memegang sekuat tenaga rantai karena jika tidak, baloknya bisa mengenai mereka. Tapi akhirnya kapal mampu bergerak dengan tegak lagi.
Dengan kapal kecil, Bernie dan rekan-rekannya mulai merasakan angin yang kencang. Bernie menjadi kapten yang mengendalikan kapal, sementara Maske dan Fitz duduk di dek luar paling depan ujung kapal, guna melihat tanda-tanda ombak besar. Merasa cukup tegang, Maske menyampaikan lagu-lagu yang diikuti semua rekannya. Tak terasa ganasnya lautan mulai terasa. Ombak besar seketika menghantam kapal kecil mereka dengan sangat keras. Maske dan Fitz berpegang sekuat tenaga sepanjang ombak besar menghujaninya. Dengan keahlian Bernie, ia berhasil melewati dan melompati ombak besar itu. Namun sayangnya starter dan mesin mati. Fitz kemudian berupaya mendongkrak mesin. Tak lama kemudian mesin hidup kembali. Gulungan ombak yang dahsyat membuat Maske yang masih berkutat di luar ujung dek diperintah masuk oleh Livesey. Beberapa kali Bernie mampu melewati gulungan ombak yang tinggi. Hingga tiba malam hari di SS Pendleton, pompa mengalami konsleting. Seibert yang panik bergegas memeriksa panelnya. Ia mengatakan pada kru jika sebisa mungkin menggunakan semua pompa yang tersisa, lalu mengganti saklarnya agar tidak turun saat akan menggunakan semua pompa. Mereka punya 50 cm sebelum air masuk ke dalam mesin. Seibert juga menyeru harus ada yang menjaga generatornya. Tapi di tengah kegentingan itu, lagi-lagi Brown berulah dan mengeluh jika ombak masih terus saja mendorong mereka dan menuding semua aksinya agar mendapat penghargaan. Brown bahkan menuding Seibert tak akan kehilangan apa-apa karena tidak memiliki istri dan anak sepertinya. Sementara Seibert juga merasa takut dan mengatakan ia juga punya kehidupan yang sama. Lalu ia beranjak karena ini bukan situasi yang tepat meladeni Brown. Di lain sisi, Bernie dan rekan-rekannya masih berkutat dengan ombak. Mereka kemudian menghubungi stasiun Chatham. Maske kesal karena operator tak kunjung mendengar. Padahal mereka yang ada di kapal kecil itu masih mendengar dengan jelas. Mereka merasa tak bisa melanjutkan misi karena ombak sangat tinggi. Mereka juga mendapat laporan kapal CG36383 tidak melanjutkan penyelamatan karena terlalu berbahaya dengan tekanan udara ditambah hujan salju. Mereka berdebat di tengah ganasnya lautan. Maske dan Livesey merasa sudah berusaha luar biasa. Namun Bernie dengan lantang karena perjalanan sudah sejauh ini melanjutkan misi yang mempertaruhkan nyawa itu. Tak lama kemudian, ombak besar menampar mereka hingga membuat Fitz dan Maske terpental keras. Sementara Miriam yang mengalami kerusakan pada mobilnya meminta tolong di tengah jalan. Kemudian seorang ibu yang mengendarai mobil dengan 2 anaknya mengajak Miriam untuk singgah di rumahnya sementara. Tiba di rumah ibu itu, diam-diam Miriam menyetel radio yang menginformasikan penjaga pantai Boston tiba di kapal Fort Mercer. Dalam kecelakaan itu, 4 kru tewas dan yang lainnya mengalami hipotermia. Lalu menginfokan pencarian akan dilanjutkan besok pagi. Tiba-tiba Miriam mematikan radio saat ibu itu lewat dan mengatakan jika ia mengenal Bernie dan pada dasarnya Bernie orang baik. Ia pernah mencoba menyelamatkan Arnie, suaminya yang tewas saat itu, dan para kru kapal Landry saat sedang memancing di Nantucket. Setelah yang ditunggu-tunggu, akhirnya para awak kapal SS Pendleton bertemu dengan kapal CG36500 milik Bernie dan rekan-rekannya. Para awak begitu bergembira, masih ada yang bersedia menolong mereka di tengah cuaca ekstrim. Awak SS Pendleton berjumlah 12 orang, sedangkan CG36500 masih bisa menampung 20 hingga 22 orang. Para awak SS Pendleton mulai menuruni dan menjatuhkan diri ke air laut yang ganas. Di samping itu, Bernie berusaha mendekatkan kapalnya pada mereka agar sedikit lebih mudah dijangkau. Maske dan Fitz membantu menarik satu-satu para awak dari air laut. Di atas dek kapal SS Pendleton, Eldon terlihat sangat cemas untuk terjun ke bawah. Lalu Seibert mendekatinya dan tetap meminta Eldon turun hati-hati dengan tangga. Kemudian awak lain bersamaan dengan Eldon, yaitu Tini, yang dengan percaya diri mengatakan jika aku bisa, seharusnya kau juga bisa. Lalu Tini mencoba turun ke bawah, melompati ke air laut tanpa tangga. Namun karena guncangan kapal sangat kuat, tubuhnya menabrak badan kapal hingga akhirnya ia tewas mengenaskan dan tenggelam di sana. Semuanya, awak kapal SS Pendleton, Bernie dan rekan-rekannya tercengang, juga berduka melihat pemandangan mengerikan itu di depan mata mereka.
membuat Eldon yang masih bergantung di tangga penurunan semakin ketakutan. Lalu Saibet memberi kekuatan pada Eldon dengan memberinya aba-aba bersiap agar jatuh tepat di kapal Bernie. Ketika Saibet menyeru, pada akhirnya Eldon menjatuhkan diri dan berhasil tepat sasaran, ditangkap oleh 2 rekan Bernie. Sementara kapal Bernie sudah terlalu berat. Livesey menginginkan agar kembali dan melanjutkan keesokannya saja. Namun Bernie menolaknya dan bersikeras akan membawa dengan jumlah yang lengkap, karena dalam hitungan menit SS Pendleton akan tenggelam. Setelah hampir semua berhasil turun ke kapal Bernie, tinggallah Brown dan Seibert yang masih ada di atas dek SS Pendleton. Brown mengatakan jika Seibert layak mendapat penghormatan karena turun di posisi paling akhir. Mereka semua berhasil, kecuali 1 yang tewas. Tak lama selang beberapa menit, SS Pendleton karam dengan cepat. Seketika malam itu, Miriam datang ke stasiun Chatham. Miriam, Clive dan semua kru ikut mendengar radio operator dari Bernie yang berhasil mengangkut semua awak SS Pendleton yang selamat. Namun kendalanya, Bernie kehilangan kompas. Clive memerintahkannya untuk menurunkan para awak ke arah Pollock. Entah mengapa Bernie mematikan radionya, membuat mereka yang di stasiun tercengang. Rekan-rekan yang ada di stasiun menyebut kemalangan Bernie. Tiba-tiba, lampu mati di stasiun itu, diikuti sebuah listrik kota padam. Ada pula bisikan yang menyebutkan penyelamatan ini lebih buruk dari tahun yang lalu. Di lain sisi, Bernie mengatakan baru saja menolak perintah komandannya, karena ia lebih memahami medan di laut itu. Ia hanya mengikuti arah angin. Ketika berangkat, anginnya bertiup dari arah kiri, hingga akhirnya berhasil menemukan SS Pendleton. Dan ketika akan kembali, angin bertiup dari arah kanan. Bernie yakin arah sudah benar dan kemudian mengikuti cahaya pantai. Lalu Bernie menyerukan agar seluruh penumpang akan berlayar membiarkan arusnya mendorong ke suatu tempat, meski tempat yang antah berantah, asalkan bisa menepi. Berhubung badai sudah reda, mereka diajak mencari cahaya daratan. Di lain sisi, mobil-mobil dari pengunjung stasiun Chatham menuju dermaga, menanti kedatangan pahlawan penjaga pantai dan semua penumpang evakuasi yang dibawanya. Miriam menyalakan lampu sorot mobil, lalu mereka semua yang bermobil juga mengikuti Miriam. Miriam terus memandangi arah laut, menanti keselamatan dan kedatangan calon suaminya Bernie. Di tengah perjalanan panjang yang melelahkan dan sangat dingin, tak lama cahaya kehidupan menerangi mereka. Bernie dan semua awak berhasil mengikuti arus ombak hingga menemukan daratan terang, yang mana itu adalah daerah tempat mereka tinggal. Pada akhirnya, kapal kecil CG-36500 sampai di dermaga dengan selamat. Semua orang bersorak gembira dan menyambut keberhasilan Kapten Bernie. Semua penumpang turun ke dermaga dengan perasaan lega, sedangkan Bernie yang terlihat paling akhir karena masih berdiam diri sejenak di kapalnya itu dengan keadaan yang cukup lelah. Di hadapannya datanglah Miriam yang membuat Bernie kembali tersenyum sumringah. Miriam turun ke kapal dengan Bernie. Mereka saling berpelukan melepas rindu dan penuh haru akan keajaiban selamat dari mara bahaya. Mereka berdua akhirnya pulang bersama dan tentunya kembali merencanakan pernikahan mereka. Penyelamatan yang dilakukan Bernie, Livesey, Pitts, dan Maske di tengah badai ekstrim ialah menggunakan kapal kecil terhebat dalam sejarah penjaga pantai dengan selamat. Lalu film pun selesai. Halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata asal Rusia dengan judul Chernobyl 1986. Film yang digarap oleh Danila Kozlovsky ini dirilis tanggal 15 April 2021. Film berdurasi 136 menit ini bercerita tentang seorang pemadam kebakaran yang mengalami dampak akibat bencana nuklir di Republik Sosialis Soviet dan Ukraina pada April 1986. Seorang pria bernama Alexei bertugas sebagai pemadam kebakaran dan ingin pulang bersama dengan kekasihnya. Akan tetapi, bencana nuklir terjadi, sehingga Alexei harus membantu para teknisi dan orang-orang yang terjebak di wilayah Chernobyl. Ia turut membantu agar reaksi nuklir tidak menyebar keluar dari Chernobyl.
Nah, sebelum kita masuk ke isi cerita, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika sudah, terima kasih ya, dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Ini diawali dengan halo teman-teman, kembali lagi di Gracie Film. Kali ini kita akan membahas film berdasarkan kisah nyata dengan judul The 33 tahun 2015. Film dramatis tentang bencana tambang Chili 2010 tersaji di film ini, di mana 33 penambang yang pergi ke tambang San Jose di Copiapo, Chili, di tengah gurun Atacama pada tanggal 5 Agustus, dan mereka semua terjebak 700 meter di bawah tanah selama 69 hari. Hari itu mandor tambang Don Lucho melaporkan kekhawatirannya kepada pemilik tambang tentang sifat gunung yang tidak stabil, di mana tambang itu berada. Tapi kekhawatirannya tidak dihiraukan. Don Lucho yang termasuk dari 33 penambang pergi bekerja seperti biasa ke tambang. Tetapi ketidakstabilan yang dikhawatirkan itu menyebabkan keruntuhan di beberapa terowongan bawah tanah. Nah, sebelum kita masuk ke isi cerita, buat teman-teman boleh dong untuk subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Jika sudah, terima kasih dan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Tanggal 5 Agustus 2010, 33 penambang semua selamat dari kuburan bawah tanah dan menemukan keajaibannya dengan kembali menikmati sinar matahari. Mereka semua reuni dan bernostalgia. Lalu film pun selesai.